Nah, terkait fenomena sound horeg, saya usul Galeng Dawa menciptakan standar baru. Ini terkait pencitraan atau branding kawasan pariwisata. Jangan sebut istilah sound horeg. Saya mengusulkan apa? Sound hore. Sound hore adalah standar baru di Galeng Dawa untuk Jombang. Orang itu dengar nyaman, delok ya enak, bakul dodolan pinggir embong angsal Pak Wartomo. Nah, tinggal diatur mana yang boleh dodolan gitu, tempatnya difasilitasi gitu. Niki mawon klausul. Maka yang terkait keamanan, kenyamanan, kan ada resiko Pak nggih, resiko wong moro-moro teko serangan jantung segala macam. Nanti Pak Eko yang terkait emergency. Nah, saya ada di sini diundang sebagai anggota rapi Pak. Nanti untuk bagian komunikasi kenyamanan jalur jangan sampai macet nggih situ nggih. Ya semua dihadirkan sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang datang ke Galeng Dawa dan belanja produk-produk Galeng Dawa. Setuju? Setuju. Nggih susune, nggih salake. Nopo mawon dodol tak rewangi dodolan. Kula terlihat sekaligus nggih Facebook, Instagram, TikTok. Dodolan kabeh ono salam supaya kabeh niki oleh rezeki manfaat. Ngoten mawon nggih. Ngapunten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nggih dari Dusun Wates. Monggo koordinator. Dari Galeng Dawa RT 12. Galeng Dawa RT 14. Galeng Dawa RT 10 910. RT 13. Sukro Net Channel. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Di hari ini persiapan bancaan salak di Desa Galeng Dawa, Kecamatan Wonosal, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, ini pertemuan dari tim keamanan, kepolisian juga Wakoramil ya lur. Jadi hari ini rapat keamanan untuk bancaan salak. Jadi untuk teman-teman monggo silakan jangan lupa tanggal 1 Juni 2025 lur, monggo merapat di Desa Galeng Dawa terkait dengan sedekah bumi atau sedekah hasil bumi yang berada di Desa Galeng Dawa, Kecamatan Wonosal, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ini tim keamanannya sudah mulai datang ya, satu persatu, dari pemuda Pancasila, dari Banser. Jadi alhamdulillah guyub rukun. Oke, lur, simak terus di hari ini bersama saya di Sukronet Channel. Info. Aman. Oke.
di Puspika Kecamatan Wonosalam, dalam hal ini Bapak Koramil Wonosalam akan hadir bersama kita, Bapak Komandan Koramil Wonosalam. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Wonosalam diwakili oleh Kanit Intel dan teman-teman dari kepolisian sektor Wonosalam. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili ini tadi WA izin terlambat itu dari yang kecamatan Pak Kasih Traktir. Yang saya hormati teman-teman dari 3 pilar, ada Pak Babinsa, alhamdulillah ada Pak Babik Kamtimas baru untuk bisa Galdo. Nanti nggak apa-apa Mas Dian kenalan. Langsung begitu di sprint ke tugaskan Galdo langsung kegiatan. Alhamdulillah. Yang saya hormati teman-teman dari keamanan, baik dari teman-teman Banser, ada Pak komandannya Pak Banser Wonosalam, atas tenaga dan waktu yang dengan luangkan untuk menghadiri atau menghadiri undangan kami, undangan dari panitia Kebiar Potensi Desa Galdowo, yaitu rencana pengamanan kegiatan Kebiar Potensi Desa Galdowo atau karnival atau kirab budaya Desa Galdowo tahun 2025. Karena tanpa panjenengan semuanya, tanpa panitia, tanpa support dan dukungan panjenengan, mustahil kegiatannya akan bisa dilaksanakan. Kegiatan ini sudah dengan adanya kirab ini sudah kedua kali, tapi kegiatan bacaan salah sudah mulai tahun 2018. Teknis dari bacaan salah nanti kalau disampaikan juga sudah saya sampaikan pada masyarakat melalui Pak Kasum, Pak RT, beda dengan tahun-tahun yang kemarin. Jadi kalau kemarin di tahun 2018 sampai 2024 kegiatan bacaan salah itu ada tumpeng besar ini di lapangan bumi perkemahan. Setelah itu 1 minggunya baru kirab budaya. Nah, kemarin evaluasi dalam rangka penghematan anggaran termasuk dan itu alasan itu juga masuk akal karena salah ini daya pikatnya sudah nggak begitu menarik Pak Den. Jadi lapangan yang sekecil itu tidak penuh penontonnya, tidak penuh. Akhirnya yang paling ramai dan paling penuh itu adalah kirabnya, kirab budaya. Maka panitia dan pemerintah desa mengevaluasi kegiatan itu. Kita setelah ada manggis, ya, tumpengan manggis dan pokat, ini salah ratingnya di bawah sendiri, kurang menarik bacaan salahnya ini. Ya, salahnya itu kurang menarik. Maka yang menarik itu kirabnya. Maka ini nanti teknisnya di tahun 2025 untuk yang kita akan laksanakan ini tetap ada tumpeng salah, tapi tumpeng salah yang dari desa ini tapi dikara nanti dikira ya, diikuti oleh tumpeng dari masing-masing RT. Nah, kalau dulu di lapangan hanya tumpeng masing-masing dusun, tapi sekarang ini mulai tahun 2024 kemarin ini ada tumpeng dari masing-masing RT. Nah, ini nanti tumpeng besar ini dikara yang dikira diikuti oleh tumpeng kecil yang sejumlah 18 RT. Nah, 18 tumpeng dari desa sekitar 2 berarti ada 20 tumpeng yang dikara atau dikira. Nah, setarnya atau lokasinya juga terjadi kemarin. Ini warga pengajaran, mohon maaf Pak Kasum, melalui Pak Kasum, melalui Pak RT ya. Kenapa kok tidak lewat pengajaran? Karena evaluasi kemarin ketika kita setar di pertigaan, penataannya luar biasa, macet total. Sudah nggak bisa gerak, apalagi di sana ada aktivitas orang rumput ngarit, ada kegiatan masyarakat sangat terganggu di sana karena soalnya besar, jalannya sempit, soalnya truknya besar-besar, jalannya sempit. Ya, kita manfaatkan untuk tahun ini, mungkin untuk tahun-tahun ke depan, yaitu lapangan pengajaran. Alhamdulillah kemarin kami anggarkan anggaran dari dana desa sudah kita perbaiki pintu masuknya. Jadi truk itu yang 8 meter itu pasti masuk. Itu nanti ditata di situ supaya mengurai kemacetan yang ada di dusun pengajaran khususnya di pertigaan. Ya, memang banyak yang bilang jadi kegiatan lebih baik macet, tapi nggak ada pro kontra di situ. Pro kontranya apa? Masyarakat yang menggunakan jalur itu juga terganggu. Terima kasih Pak Jalal, atur suwun hadirnya. Nah, ini teknisnya, ini sudah beda dengan bisa jarak dengan desa Sambirejo. Kalau bisa Sambirejo itu antum apokat, kalau di jarak tumpengan manggis itu ada tumpengan manggisnya di lapangan. Galdowo juga sama sebetulnya, pada waktu itu sama. Nah, mulai tahun ini kita ubah
Kita rubah seperti itu karena minat masyarakat ini hampir 80% ini di karnivalnya atau di kirab budayanya, tapi tidak mengurangi roh daripada bacaan salak. Tumpeng salaknya ada gitu. Nah, ini nanti untuk teknisnya biar nanti ada masukan dari tim keamanan, khususnya dari Pak Danramil dan Pak Kapolsek, karena kita jangan lupa kegiatan yang harus kita depankan adalah keselamatan. Itu yang paling penting. Kegiatan apapun itu yang kita kedepankan bukan wahnya, bukan mewahnya, bukan suksesnya, tapi keselamatan. Sukses tapi selamat. Ya, sukses tapi selamat. Ini yang paling utama yang diwanti-wanti oleh tim keamanan adalah tentang keselamatan. Maka tadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta kirab atau peserta karnival. Contohnya apa Pak Lurah? Miras misalnya, narkoba, membawa senjata tajam, tidak boleh naik ke SOR. Karena kemarin ada kejadian di Jogoroto kalau nggak salah itu Pecowarno itu juga bermasalah, naik SOR ternyata lepas SOR-nya jatuh ke bawah. Jadi jangan sampai dilakukan. Walaupun ada adila, ada sagita, ada dangdutan malam atau jalanan malam, ketika nggak ada tawuran, nggak ada gelut, nggak ada korban, ini standar aman sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Danramil, Pak Kapolsek atau para undangan ini ada dari Puskesmas Wonosalam, dari Banser, dari Rapi, Linmas, Pecalang, Bamak, dan semuanya yang ada di ruangan ini. Puji syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap si bacaan salak tahun 2025. Sekilas akan saya paparkan terkait prosesi kirab budaya. Yang pertama, kirab budaya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Untuk undangan dari Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dispora, dari DPM, Pak Camat serta Kepala Desa se-Kecamatan Wonosalam. Untuk serta berada di lapangan reformasi Dusun Pengajaran, sedangkan finish berada di Dusun Blupung di timur Masjid Baitul Mukminin. Jadi tidak seperti tahun yang kemarin, insya Allah ini lebih sempit lagi nih. Jadi tidak sepanjang seperti tahun 2024, dengan pertimbangan yaitu izin kita hanya diberikan izin maksimal jam 9 malam. Untuk peserta kirab yaitu ada 13, yang satu drum band, 2 tumpeng desa, yang ketiga bandengan, dan 10 sound pengiring tumpeng. Untuk jumlah tumpeng yang dari desa 2 yang seperti di paparan Pak Kades tadi, yang dari dusun ada 18 tumpeng. Kita mengacu pada jumlah RT. Untuk posko pengamanan ada 10 titik, yaitu yang ada di start pertigaan RT 11
Galengdowo, Gereja Galengdowo, Pertigaan RT 9 Galengdowo, SDN Galengdowo 2, Gudang Pakan, Kandang Sapi, Balai Desa, Pertigaan Patung Sapi, yang terakhir di finish. Untuk personel pengamanan dari Linmas ada 28 personel, Banser 10, Calang 10, Babak 10, Karang Taruna 20, dari Rapi 10, dari PP 10, jumlah 98 personel. Ini dari Linmas dan relawan. Posko kesehatan terletak di finish dengan pertimbangan mempermudah akses rujukan, dan semoga tidak ada rujukan. Disediakan mobilisasi mobil siaga desa, kita tempatkan di finish untuk rujukan, dan sepeda motor nanti kami panitia mau pinjam dari Pak Kades yang berplat merah untuk membedakan itu Pak, untuk mobilisasi di jalur. Jadi saya pakai jenengan peserta nih, kalau melihat ada mobil, ada sepeda motor, sepeda Pak Kades yang berplat merah, tolong diberi jalan ya. Berarti ada sesuatu hal yang mendesak ya. Jangan sampai tidak diberi jalan ya. Khusus untuk sepeda Pak Kades yang berplat merah. Selanjutnya terkait parkir. Untuk loket parkir ada 6 titik, yaitu di Pertigaan Sanggar, Pertigaan Wates, Pelumpung Timur di Pak Trimo, Galengdowo RT 13 di Pak Nur Hadi, Galengdowo RT 14 di Balai Dusun, dan MI Pengajaran. Itu ada 6 titik loket parkir. Terus kantong parkir ada 15 tempat, yaitu di Gang RT 4 Sanggar, Kebun Pak Haji Cipto, Pasar Pelumpung, Gudang Benti, Gang Pelumpung Tengah, Balai Desa, Gudang Pakan, SD Galengdowo 2, Gudang Depan Toko Bangunan RT 10, Gang RT 11, dan Gang RT 16 Dusun Pengajaran. Untuk personel parkir ada 82 personil. Yang terakhir terkait dengan komitmen kita bersama ya. Komitmen antara panitia dan juga peserta kirap. Dan di sini nanti disaksikan dari Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan juga Bapak Kepala Desa ya. Terkait tata tertib kirap budaya. Yang pertama, peserta harus siap di lokasi start 30 menit sebelum pemberangkatan. Jangan sampai seperti biasanya niku lereng susulan atau juga ada yang telat. Yang kedua, peserta dilarang membawa atau meminum minuman keras atau yang mengandung alkohol. Yang ketiga, peserta dilarang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, peserta dilarang membawa senjata tajam. Yang kelima, peserta dilarang memakai atribut perguruan silat, baik itu baju dan juga bendera. Selanjutnya, peserta diharuskan berpakaian rapi dan
sopan. Peserta harus berada di titik-titik pos sesuai dengan waktu atau jam yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang dimaksud titik-titik pos itu ada 3 titik perform. Yang pertama di start, yang kedua di SDN Galang Dawa 2, dan yang ketiga di finish. Jadi jenengan semua nanti harus sampai di titik-titik itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Peserta dilarang naik di atas son pengiring kirap. Yang dimaksud di atas niku di atas tumpuan son ini. Terus mobil pengangkut son dan tumpeng harus dipastikan kelayakannya. Ini sebagai evaluasi tahun yang kemarin. Jadi mohon dipersiapkan untuk mobil pengangkut son itu yang benar-benar fit. Jadi tidak ada alasan lagi mobil rusak ya. Mosok sone larang kok mobilnya mogok ya. Kaki boten mosok larang anu nih, sewani motor ini. Diusahakan mobil yang fit. Selanjutnya, ketika ada masalah pada son pengiring, ini dibenahi sambil berjalan, tidak boleh berhenti. Soalnya terkait dengan durasi waktu tadi. Yang terakhir, kegiatan kirap sampai finish maksimal jam 9 malam dan bersedia dibubarkan apabila melampaui waktu yang sudah ditentukan. Jadi jenengan kalau sudah jam 9 malam berarti son itu sudah tidak berbunyi. Oke. Melaku tok gerincing-gerincing. Tetap berjalan pulang tanpa son, monggo disepakati. Dan kami dari panitia juga mohon koreksi Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, barangkali ada di tata tertib yang kurang, monggo dipun tambahi agar lancarnya acara ini. Monggo Pak Kapolsek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami Pak Kades peserta rapat semuanya yang hadir. Jadi saya hanya menyampaikan pesan Pak Kapolsek. Pak Kapolsek tidak bisa hadir, ada rapat di Polda. Jadi saya hanya menyampaikan pesan beliau. Yang pertama, mengenai pawai budaya atau kirap budaya. Ini hampir sama kayak di jarak nanti tanggal 14. Itu kurang lebih sama Galang Dawa, ini sama kirap budaya. Jadi namanya kirap itu sebetulnya tidak ada namanya horeg, itu tidak ada. Memang horeg itu tidak diperbolehkan. Pak Kapolres sama Pak Dirintal dari Polda itu memang sudah ada TR-nya sendiri, itu tidak ada namanya horeg, itu tidak ada. Makanya izin kegiatan pawai budaya, makanya saya tanya, ada horegnya enggak? Ada loh. Namanya pawai budaya itu enggak ada, namanya horeg itu enggak ada. Dan kami dari Polsek ataupun Polres itu tidak mengizinkan namanya horeg, itu tidak mengizinkan. Ini Kabupaten Jombang loh ya. Tidak tahu kalau kabupaten yang lain kita tidak ngurusi. Namanya kegiatan pawai budaya atau kirap. Kalau dia maja meneng nyeluntung kan juga enak di rumah no, kan gitu. Kaya apa wong nyelawat. Jadi ya meneng-menengan. Jadi kalau ada salonnya kecil-kecil ya monggo.
Jadi Pak Kapolres menyampaikan seperti itu juga sesuai arahan beliau. Pak Kapolsek menyampaikan. Teman kita ini nanti waktu bubarnya tepat jam 9 atau setengah 9 lebih bagus. Ini kan bisa untuk kedepannya kan bisa berkelanjutan kan gitu. Nah kita juga pasti ditanya sama siapa, mudah-mudahan untuk tahun ke depan Pak Kapolseknya masih ini kan sudah tahu. Kalau enggak kan kita juga pasti ditanya yang kemarin gimana, itu pasti tanya. Kita himbau, sudah kita himbau, yang jelas jangan sampai ada yang duduk sesuai penyampaian dari Pak Kades atau Pak Ketua Panitia duduk di atasnya sorum yang di atas itu. Kalau untuk apa ini yang operator monggo kan itu paling operator kan ada data seperti itu aja. Jangan sampai ada yang mengkonsumsi miras. Yang miras, semua kejadian keributan itu pasti awal muasalnya dari miras kan gitu. Kalau sampai ada ya mungkin kita atau Pak Kapolsek mengambil kebijakan tersendiri. Tidak tahu ini nanti dibubarkan atau enggak, nanti petunjuk beliau seperti apa kan gitu. Itu resiko kita semua juga, nanti tolong disampaikan sama warga yang ikut, masyarakat yang ikut, khususnya untuk panitia jangan sampai ada ini. Panitia ya disampaikan sama warga juga. Toh nanti kalau memang ada warga lain dari kecamatan lain atau dari kabupaten lain, soalnya wilayah kita Kandangan ini kan dekat sama Galungdowo ini kan dekat sama Kandangan kabupaten lain. Mereka yang bikin ribut di situ kan pasti ada petugas keamanan. Jangan diatasi sendiri. Sampaikan sama Pak Koramil atau Pak Polsek yang ada di situ, sampaikan biar mereka lah yang datang menyelesaikan. Kalau diselesaikan sendiri biasanya mereka itu tidak terima kan gitu. Cambaran. Nah, itu pesan beliau. Terus yang ketiga juga tetap harus tertib, ya kan? Nanti sesuai penyampaian, memang kita berkaca kayak di jalan juga. Jadi gini, son yang melintasi rumah warga nanti biar disurvei sama panitia, masing-masing panitia itu kan ada dari dusun masing-masing. Jalur yang dilintasi itu siapa tahu ada yang sakit, ada yang tua betul, anak bayi, balita gitu. Kira-kira waktu hari H itu bisa diungsikan sebentar apa enggak? Kalau mereka tetap tidak mau, di situ juga dikasih bendera atau kode atau panitia standby di situ. Nanti ngasih tahu yang itu kurangi volume. Nah, ngasih tahu operator suruh ngecilkan dulu. Soalnya itu jalur-jalur yang dilintasi sama warga yang sakit atau tua betul atau balita kan kasihan. Jangan dilos saja, waduh, pro kontra lagi nanti. Kalau di keuangan ya monggo lah, bambung-bambungan. Tapi kalau selama perlintasan warga dilihat ini ada warga enggak, ada kodenya enggak, ada tandanya enggak, ini warga sakit. Nanti dilos saja, pro kontra itu pasti ada. Tidak mengizinkan adanya horor, cuman berhubung pawai budaya atau kirab, ya kita tutup mata. Yang jelas kita bantu Pak Kapolsek jangan sampai ada ribut, ada yang mengkonsumsi miras, monggo dijogo. Mungkin itu saja penyampaian dari beliau. Monggo kalau menyampaikan dari Pak Kamil, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Kecam, Pak Panitia dan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan masuk ke ranah teknik yang sudah dikonsep luar biasa oleh panitia. Tapi yang saya lihat ini para peserta tegang semua. Itu kan UDP orang KKP. Tadi Pak saya menyampaikan dari penekanan dari Kapolres, penekanan dari ini kalau gawe orang tau KKP KPKDP gitu. Gak oleh terus piye. Tapi luar biasa tanggapan dan menanggapi fenomena horeg ini Pak Kapolsek dan jajarannya luar biasa. Tadi saya garis bawahi
beliau tutup mata dan tutup telinga apa paling merem ini kan, tapi yang penting aman. Itu kan ya, tadi penekanan dari Pak Iksan tadi diperhatikan. Jadi wis para aparat tutup mata ngisruh bisa. Nah itu kan akhirnya koreksi menjadi evaluasi ke depan menjadi larangan. Ya jangan sampai ini terjadi. Mari momen kita ini, momen yang luar biasa ini kita amankan. Siapa yang bisa amankan? Ya diri kita sendiri, warga sendiri, tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Yang bisa mengamankan kegiatan ini ya kita sendiri. Gitu. Kami dan Koramil, kemudian Polsek itu hanya mendukung, membantu. Yang bisa memahamkan ya. Kita aparat keamanan ngoyo-ngoyo opo, lek dari dalam sendiri ngisruh, ya ngisruh, hancur. Karena sebuah negara itu tidak akan hancur kalau diserang dari luar, tidak akan hancur. Hancurnya itu dari dalam sendiri. Sama dengan ini. Kegiatan ini sukses ya karena didukung oleh warganya yang menjaga komitmen dan ikut menjaga acara tersebut. Wis rawame model apa, tapi karena warganya komitmen juga semua yang disampaikan panitia, semua yang disampaikan oleh pihak-pihak keamanan diikuti, ya sukses. Itu kuncinya. Jadi dari kami intinya mendukung semua apa yang akan dilaksanakan, konsepnya bagaimana, kegiatan itu bagaimana, kami akan mendukung. Dan tadi sudah saya sampaikan ke Pak Lurah, kami Koramil ada 14 orang dan siap bergerak untuk mendukung. Kalau nanti ada pihak-pihak yang ingin mengisuh, bahasa apa mengisuh itu? Membuat kegiatan ini menjadi kacau. Sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan pada waktu Kenduren, pada waktu Manggis, pada waktu ada kegiatan apa saja, saya selalu sampaikan kepada anggota saya tidak akan toleransi, saya tidak akan berkolaborasi dengan orang-orang yang pengisruh. Kalau mereka tawuran, nah Koramil ini jago di tawuran juga gitu loh. Ya betul. Saya tidak akan membuat toleransi kepada orang-orang yang membuat masalah. Saya sudah sampaikan ke anggota saya, kita tidak perlu takut dengan mereka. Wah, wedi bae wong tawuran gitu kan ya. Tapi kalau mari kita seperti pada waktu Manggis, kok ada pihak-pihak kelihatan curiga. Saya tanya ke Pak Ran sebagai yang tertua di KS Kerasakti itu, Pak itu siapa? Wah, gak kenal kan? Oh ya sudah. Mereka turun di depan panggung, saya gerakkan anggota Koramil merapat ke panggung. Jangan biarkan potensi keributan muncul. Sekecil apapun potensi, redam langsung, atasi. Seperti itu. Jadi saya berharap kalau dari tadi disampaikan Pak Iksan bahwa kita bertetangga dengan kabupaten sebelah, kalau ada pihak-pihak yang ingin mengadakan atau melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan tersebut, segera laporan sehingga kita bisa melokalisir dan mengambil tindakan. Jangan di atas sendiri, nanti bisa konflik horizontal kan gitu Pak ya, nanti menimbulkan konflik. Tapi kalau kami yang melakukan tindakan mungkin akan rendah itu ya. Kemudian sekali lagi berkali-kali diulang Pak Kapolsek, Pak Iksan, Pak Kepala Desa, panitia, miras. Sekali lagi arak, itu kira-kira apa Pak? Itu paling arak ya. Yang Jawa ini kelasnya arak itu bukan arak. Soalnya gini Pak, kalau minuman yang agak mahal itu ketoro Pak. Ketoro, botolnya itu api, ya botolnya api. Kalaupun diletakkan di botol aqua tetap ketoro kelihatan. Tapi lek arak bening podo karo aqua gak ketoro Pak. Bener kan? Nah itu Pak. Botolnya cilik kan, gak ada botol cilik aqua Pak. Arak isinya Pak. Makanya itu Pak, sekali lagi teman-teman arek nom aku ben yo tahu podo karo sampean podo karo. Jadi sampean gorong dadi maling, aku dadi maling duluan gitu kan. Saya tahu saya dulu dari Batelon 500 Rider di Surabaya. Jadi Surabaya itu gak ono bengi Pak, awan terus jadi kegiatan itu. Kemudian saya juga sebelum di Dan Ramil sampai sekarang saya dan unit Intel, Pak Jalal itu tahu betul. Jadi saya di
dinamika nakali wong Jombang saya tahu betul. Soalnya aku dari dan unit intel. Jadi saya berharap penekanan arak minuman keras ini di sangat di wes mergo lek kadang klebonan titik wes ngomoceng ngalur ngidul nantang wong wes segala sesuatu pasti akan kisah itu ya. Jadi berharap kegiatan ini kegiatan yang sakral, kegiatan yang luar biasa. Di samping Desa Galengdowo juga akan mengangkat destinasi wisata Kecamatan Wonosalam, karena ke depan Kecamatan Wonosalam menjadi pintu gerbang Kabupaten Jombang, menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Jombang ke depan. Pemerintahan yang sekarang ini luar biasa, sudah menjadi pembahasan di rapat-rapat pemerintah daerah bahwa Wonosalam akan digenjot terus destinasi wisatanya. Kemudian infrastruktur akan mengalir anggaran ke Wonosalam. Kalau hal-hal ini hanya dikotori oleh hal-hal yang sepele, ya rusak kita nanti. Ke depan ulang tahun Polri, Pak. Nanti ulang tahun kepolisian Republik akan dipusatkan di Wonosalam. Ulang tahun 17 Agustus akan ada kegiatan juga di Wonosalam. Saya nagih lagi, ulang tahun TNI juga ada Pak Harus. Pak Jalal, oke? Oke, harus ada. Nanti momennya apa terserah nanti. Jadi semua akan ke sini sehingga bisa menghidupkan kemudian ekonomi, menghidupkan gairah di Kecamatan Wonosalam khususnya Galengdowo ini. Medsos, kemudian publikasi dan sebagainya, nah serahkan Pak Jalal. Pak Jalal luar biasa, saya ngikuti TikToknya Pak Jalal itu Wonosalam terus ya. Restu terus mangan tok emang. Akal lecip dan saya kira itu saya sampaikan. Saya kira harus mendukung semuanya, terutama mendukung kepanitiaan. Apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia kita dukung, dan kami dari Koramil dan Polsek siap mendukung, saya siap diperintah Pak. Pak Nanang, Pak Ramil, saya butuh orang diletakkan di sini, siap. Akan saya tempatkan pos-pos itu. Bahkan saya dalam otak saya, pikiran saya, anggota saya suruh ngawal per tumpeng, kawal biar aman sampai tujuan. Aman biar. Karena potensi pengalaman tumpeng gurung sampai nggon wis hancur. Nah ini susah. Ini mungkin wis dirowo ya mbono apa nih tumpeng iki, Mas. Saya kira itu saya sampaikan. Mohon maaf mungkin penyampaian saya kurang berkenan dan kata-kata ada yang kurang berkenan juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula Jalaluddin rencani Pak Martomo kula asli Candi Mulyo tanggane Pak Andan iki, rawatan Stadion Merdeka Jombang. Nggih. Alhamdulillah Pak Iksan, berarti izinnya sudah disetujui nih Pak. Kalau izin Kira bisa. Kalau menurut kita tidak. Alhamdulillah. Ini moga-moga saya mau sambelannya alhamdulillah. Izinnya pun ACC alhamdulillah. Nah kedua saya mengusulkan, belum kali Pak Martomo ini 2021 kan bentuk ASPAJO, Asosiasi Pariwisata Jombang. Tujuannya nopo nih kan tamu dan Wonosalam deh. Jadi saya mendorong di pendidikan nanti ada standar baru yang kita terapkan. Apa? Kenyamanan. Nggih. Seperti apa kenyamanan nggih? Dirasakan ya Mbak. Sekiranya iki nemen jeduk gak nyaman nggih. Disesuaikan. Kalau jenengan semua setuju nggih. Satu kenyamanan. Kenyamanan itu ya kenyamanan yang benar. Kenyamanan semua orang, karena kita di pariwisata ingin semua senang, setuju ya? Termasuk satu usul kesuksesan yang ditawarkan Pak Martomo, sukses ekonomi, bakule laris kabeh, setuju? Nah niki penting ini bagi pariwisata ya. Pak Dan sama Mantu kami juga ikut rapat mendorong ya opo dalan-dalan di Ambak. Jadi kan setuju ya? Nah terkait fenomena Solhorek, saya usul Galengdowo menciptakan standar baru. Ini terkait pencitraan atau branding kawasan pariwisata. Jangan sebut istilah Solhorek. Saya mengusulkan apa? Solhore. Solhore adalah standar baru di Galengdowo untuk Jombang. Orang itu dengar nyaman.
delok ya enak. Bakul dodolan pinggir embong angsal Pak Wartomo. Nah, tinggal diatur mana yang boleh dodolan gitu, tempatnya difasilitasi gitu. Niki mawon kula usul. Mengke yang terkait keamanan, kenyamanan, kan ada resiko Pak nggih, resiko wong moro-moro teko serangan jantung segala macam. Nanti Pak Eko yang terkait emergency. Nah, saya di sini diundang sebagai anggota rapi Pak. Nanti untuk bagian komunikasi kenyamanan jalur jangan sampai macet, nggih setuju nggih? Ya semua dihadirkan sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang datang ke Galungdowo dan belanja produk-produk Galungdowo, setuju? Setuju. Nggih susune, nggih salake. Nopo mawon dodol tak rewangi dodolan. Kula tenan sekaligus nggih Facebook, Instagram, TikTok. Dodolan kabeh ono salam supaya kabeh niki oleh rezeki manfaat. Ngoten mawon nggih. Ngapunten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu, nek Pak Jalal wau 5 menit nggih. Kula 3 menit, kok 1 menit menyikapi tadi sudah disampaikan mulai dari kepolisian, Kuramil, dari Pak Lurah, juga Ketua Panitia. Sudah saya catat dan sudah saya sampaikan langsung Pak Dr. Ivan sekarang berada di Kabupaten Jombang. Mungkin juga akan naik ke Wonosalam, tapi lain tujuannya adalah untuk mempositifkan relokasi puskesmas Wonosalam yang mau dipindah, melihat tempat. Insya Allah irisan ini. Apa yang disampaikan Pak Iksan, apa yang disampaikan dari Pak Dan Ramil, Pak Ketua, juga Pak Kepala Desa, saya tulis tadi. Kelihatan saya main HP, tapi di sini saya langsung menulis di situ, nggak saya tulis di kertas. Langsung saya share ke beliau. Oke. Kemudian tadi ada masukan dari ini, ketika ada sonhore yang maunya kita buat brand baru sonhore, mohon nanti Pak Ketua mengkondisikan kocok-kocok skala, bama dan sebagainya, menyisir seperti yang disampaikan tadi, golek ben sing meteng, sing manak cili, sing gerik, sing sepuh. Nah, itu di titik-titik itu dipasang kocok-kocok itu untuk kasih kode. Soalnya biar dikecilkan. Ya umpama dimatikan ya gak juga ya cili ae. Mati kok mlaku kok lah gila. Wong layak iki betul. Nah, itu yang satu. Sudah saya sampaikan juga, langsung saya share. Yang berikutnya Pak Ketua, mohon nanti mungkin Pak Ketua sendiri atau mungkin konco-konco seksi perlengkapan kami dari Puskesmas P3K-nya dikasih tunjuk tempat titik kami. Nek mang awal dhewe kan omong-omongan, kita ada di finish. Tapi titiknya di mana kita pasang ambulannya, kita nanti menghadap kemana untuk lebih cepat kalau memang terpaksa harus merujuk. Tapi kami usahakan tidak terjadi. Kami usahakan untuk stabilisasi di tempat. Seperti kasus yang lalu, yang kemarin itu, jadi dia orangnya sesak karena dia kelihatannya ada jantung, penyakit jantung. Kita stabilkan di tempat, tidak sampai merujuk. Mudah-mudahan tidak sampai merujuk. Saya kira itu mungkin kurang 2 menit sudah saya sampaikan dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu sama warga, istilahnya jangan sampai ada alasan terrusak. Akhirnya molor jangan ada. Kayak gitu tidak ada. Kita tahunya, mereka tahunya paling ratingnya ben Malang kan gitu. Cuma ya itu bisa terbosok ada PDHP. Itu juga angin sama yang lain. Kita mulai nggih dari Dusun Wates. Monggo koordinator. Dari Galungdowo RT 12.
Galengdowo RT 14. Galengdowo RT 10 910. Kalah. RT 13. Dusun Pengajaran. Nah, ya Panggas ya. Panggas itu Pengajaran ini terpusat nih, Pak Kasut. Dusun Sanggar. Dusun Pelumpung. Kali Pak Kasut, Pak Parwati. Oke pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, jadi ini adalah perjanjian untuk kirab budaya yang dilaksanakan di tanggal 1 Juni. Komitmennya untuk finisnya jam 9 malam lur. Jadi kalau jam 9 malam belum selesai terpaksa dibubarkan. Oke, semoga aman terkendali lur. Penandatanganan komitmen bersama kirab budaya Bancan Salak sudah selesai nggih. Dan iki sing dereng kula takoki, sing tanda tangan mung sing nek salone tenan ta gak rek? Salone tanya. Wis DP ta? Oh, wis lunas alhamdulillah. Kuwatire mek tanda tangan tok iki lho. Nggih. Untuk berita acara nanti kita copy, kita berikan ke Pak Kapolsek dan juga Pak Dan Ramil sebagai pegangan kita semua, mungkin itu ya. Untuk aturan nanti dan juga jam durasi jam kita berikan per peserta. Mungkin sudah cukup ya Pak Kades. Sukro Net Channel.